Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita baca ayat 12 dari surah An-Nisa. Setelah sebelumnya dari ayat 7 sampai ayat 11, 2 bulan ke belakang sudah kita baca, dan malam hari ini mudah-mudahan selesai 12, 13, 14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Ayat 12 dari surah An-Nisa. Fi hadhil ayah al-khitabul lirijal anna lahum nisfu ma taraka azwajuhum ba'da wafatihinna. Pada penggalan pertama dari surah An-Nisa ayat 12 ini Allah berfirman kepada kita semuanya, walakum, dan bagi kalian para suami. Suami ini bahasan suami istri dan saudara. Bagi kalian wahai para suami laki-laki ya, lakum itu laki-laki, lahunna perempuan. Walakum bagi para suami nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian ada 1/2 atau setengah bagian harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Illam yakul lahunna walad, jika istri yang wafat ini tidak memiliki anak ya. Suami mendapatkan setengah bagian harta yang dimiliki oleh istrinya jika istrinya itu tidak memiliki anak. Anaknya bisa dari suaminya yang ada, yang ditinggalkan pada saat istri itu meninggal, atau anak istrinya itu adalah anak dari suami yang sebelumnya. Karena bisa jadi ya, istrinya yang meninggal ini
pernah menikah sebelumnya dengan orang lain selain suami yang ditinggalkan wafat. Yang jelas bahwa jika istrinya ini tidak punya anak, ya dari manapun tadi anaknya, maka suami yang ditinggalkan mendapatkan hak setengah bagian dari harta yang ditinggalkan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Tetapi jika istri ini memiliki anak, maka suami yang ditinggalkan wafat oleh istrinya mendapatkan 1/4 bagian harta. Begitu ya. Jadi jika suami istri, sederhananya istrinya meninggal, tidak punya anak, anggap saja begitu, selesai ya, maka jatahnya setengah bagian. Kalau hartanya ada 10 berarti untuk suami 5. Jika hartanya ada 4 untuk suami 2. Begitu 1/2 atau setengah bagian. Sisanya untuk siapa? Ya tergantung ya, sisanya nanti tergantung siapa yang ada. Tapi kaitannya suami atau istri, jika istrinya meninggal maka suami pembagiannya begitu, pembagian hartanya. Sekali lagi pertanyaannya hartanya yang mana? Harta yang meninggal, yang dibagikan setelah wafat seseorang itu harta yang meninggal ya. Jadi bukan setiap ada yang meninggal ada pembagian waris, belum tentu. Istri meninggal duluan, ternyata istri tidak memiliki harta misalkan ya, memang tidak memiliki harta, kan ada harta bersama dengan suami ya, suaminya juga tidak punya harta ya, jadi tidak ada pembagian waris begitu, jadi tidak otomatis. Tapi jangan kemudian pembagian waris itu otomatis kalau suaminya saja yang meninggal, kalau si bapak saja yang meninggal, belum tentu. Suami ini juga punya harta, bisa jadi harta itu adalah harta istrinya. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal, pastikan apakah yang meninggal ini meninggalkan harta atau tidak. Kalau ada harta berarti sangat memungkinkan berlaku pembagian waris. Kalau ada harta ya, sangat memungkinkan. Kenapa? Karena nanti kan belum tentu harta yang ditinggalkannya itu masih ada sisa. Bisa jadi ada hutang gitu ya, bisa jadi ada wasiat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sekali lagi, suami kalau tidak setengah bagian, 1/4 bagian. Suami mendapatkan 1/2 bagian jika istrinya tidak memiliki keturunan. Suami mendapatkan 1/4 bagian jika istrinya memiliki keturunan. Min ba'di wasiyyati yusina biha audain. Setelah ditunaikan hutangnya. Nah ini ya. Jadi seperti yang pernah disampaikan dari awal, warisan itu poin keempat setelah tajhizul mayyit, pengurusan jenazah, setelah kemudian qada udain, dibayar hutang-hutangnya, wafa uduyun boleh ya, qada uduyun silakan, membayar hutang-hutangnya, kemudian setelah ifaul wasiyah ataupun infadul wasiyah, tanfidul wasiyah, menunaikan wasiatnya. Baru yang keempat adalah pembagian waris ya, mim ba'di wasiyah. Jadi kalau ada orang meninggal, sekali lagi ini harus hati-hati. Barangkali ada titipan wasiat melalui seseorang yang dipercaya, atau ada catatan wasiat, bisa jadi ya, bisa jadi mungkin seseorang itu menitipkan surat wasiatnya kepada seseorang yang lain yang dipercayanya, bisa jadi. Kalau sekarang mungkin ada notaris ya, bisa jadi ada di notaris. Artinya keluarga ini paling tidak tahu bahwa anggota keluarganya kalau komunikasi mungkin dengan siapa ya, orang-orang dekat, karena rata-rata paling tidak adalah teman dekat atau saudara dekat yang memang seringkali di antara misalkan orang tua berinteraksi ataupun bermusyawarah dalam hal urusan apapun dengan saudaranya yang mana, paling tidak ya. Sehingga ada potensi ketika dia meninggal mungkin dia pernah menitipkan wasiat, maka untuk dikonfirmasi terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu sebelum kemudian pembagian waris ya, mim ba'di wasiyah. Kemudian yang utama tadi hutang. Jadi urutannya pengurusan jenazah, baru hutang, yang ketiga wasiat. Jadi kalau ada wasiat kemudian ada hutang, maka pelaksanaannya itu tunaikan dulu hutangnya.
tunaikan dulu hutangnya, baru wasiat. Ini sudah barangkali diulang ya. Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qada bidaini qabla al-wasiyah. Ketika ada kalimat min ba'di wasiyati yusi nabiha audain, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wasiat dulu baru bayar hutang. Tapi ayat ini kemudian disampaikan, dijelaskan oleh diantaranya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa qada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bidain ya qabla al-wasiyah. Rasul itu prakteknya mendahulukan dulu menunaikan hutang-hutangnya. Artinya ketika ada sahabat yang meninggal, maka kata Rasulullah, hutangnya dulu bayar. Baru setelah hutangnya selesai, wasiat. Ya. Jadi wasiat ini urutan setelah hutang. Artinya kalaulah ada wasiat tapi hartanya sudah tidak ada, ya sudah, tidak wajib ditunaikan, tidak menjadi hutang keturunannya. Si bapak teh wasiat, misalkan wasiat harta harus disampaikan kepada siapa, maka pada dasarnya kewajibannya sudah tidak ada lagi ketika ternyata harta yang ditinggalkan hanya mencukupi untuk bayar hutangnya saja. Jadi wasiat itu tidak ada. Adapun kemudian keturunan-keturunannya, putra-putri, istri ataupun saudara-saudaranya berinisiatif inisiatif untuk menunaikan wasiatnya. Ayah wasiat kening si bapak teh, paman, uwa, si akang dan lain sebagainya yang wafat ya. Kemudian oleh putra-putri istri ataupun saudara-saudaranya kemudian dilaksanakan wasiatnya tanpa membebani keluarga yang ada, ya tidak masalah. Begitu ya. Tapi pada dasarnya wasiat itu kata Rasulullah adalah sedekah bagi orang yang telah wafat. Ya, sekali lagi Rasul menyampaikan bahwa wasiat itu adalah sedekah yang bisa dilakukan oleh kita pada saat kita telah wafat. Selain wasiat tidak ada lagi. Orang yang telah wafat tidak bisa bersedekah lagi selain wasiat. Karena wasiat itu kan baru terjadi, baru bisa dilaksanakan jika seseorang yang berwasiatnya itu telah meninggal. Ya, saya berwasiat harta saya 1/8-nya harus diserahkan ke masjid, misalkan dalam wasiatnya. Nah kemudian seseorang itu menunaikan, bisa kaburu maut, kasih we ayeuna, itu bukan wasiat lagi. Itu mah ya sedekah saja, hibah saja dan sebagainya. Tapi justru wasiat itu hanya bisa dilakukan oleh orang lain dalam pelaksanaannya, dan kemudian tercatat menurut Rasulullah itu sebagai sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Begitu. Selepas wasiat ditunaikan, orang yang meninggal sudah tidak bisa lagi sedekah. Yang bisa sedekah siapa? Ya tentu keturunannya saja, ahli warisnya saja, begitu ya yang bisa bersedekah. Itu wasiat ya. Kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi para istri ya, istri bukan perempuan ya, pasangan dari suami. Nah, ini harus jelas pemahaman istri ibu. Kalau dalam warisan harus jelas ketika bapak menyampaikan ibu, dari bagian si ibu sabaraha, ibu teh ibu kandung, ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan, atau yang maksudnya istri ya. Jangan sampai tertukar bahasa ibu dengan istri. Sebab kita mah banyak panggilannya ya. Indungna barudak padahal itu teh istri. Ya, betul, memang betul. Hanya dalam pembagian waris harus clear. Ibu ataukah istri. Nah, Allah menyampaikan pada ayat 12 surah Hadis ini walahunna rubu'u, bagi para istri pasangan suami ya, yang suaminya meninggal, walahunna rubu', dia mendapatkan 1/4 bagian. Andaikan saya, bapak-bapak di tempat ini meninggal, kemudian meninggalkan istri, artinya istri kita masing-masing ini masih ada pas kita meninggal. Duluan kita meninggal, maka jatah istri itu walahunna rubu'u mimma taraktum. Istri mendapatkan 1/4 illam yakul lakum walad. Jika kita tidak punya keturunan, maka istri itu mendapatkan 1/4. Ya. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Tapi jika kita memiliki keturunan, sama saja ya. Keturunan suami itu baik keturunan dari istri yang ada
atau dari istri yang sebelumnya. Ya, kalau misalkan istrinya lebih dari satu, ya istrinya mau dari mana saja, mau dari A atau mau dari B, keturunannya sama saja. Maka istri-istri ini yang dua istri ini, ya, falahunna sumunu mimma taraktum. Dia mendapatkan 1/8. Jadi kalau istrinya ini satu, maka 1/4 itu untuk satu orang. Jika istrinya dua, 1/4 itu dibagi dua, bukan 1/4 masing-masing. Kalau istrinya lebih dari satu, ya, istrinya 3, ya 1/4 dibagi 3. Pun demikian maksimal istrinya 4, 1/4 itu dibagi 4, begitu. Kalau masing-masing 1/4 mah habis, ya, oleh istri. Kalau yang istrinya 4, ya. Jadi begitu pemahaman falahunna rubu'u dan falahunna sumun itu 1/4 ataupun 1/8. 1/4 jika suami tidak punya keturunan, itu untuk satu atau bersama-sama, begitu. Pun demikian jika suami yang meninggal ini punya keturunan, maka istri itu 1/8 atau untuk sendirian atau untuk bersama-sama, bukan masing-masing, ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sama prakteknya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa pembagian waris itu setelah ditunaikan hutang dan wasiat, ya, diulang-ulang ini ya oleh Allah. Barangkali, ya bukan barangkali ya, banyak kejadian yang terjadi. Ada yang meninggal udah khusyuk masalah warisan, hutangnya tidak diselesaikan, ya, tidak peduli dengan hutangnya. Tapi alhamdulillah di kita sudah jadi satu urutan acara dan satu urutan pengumuman yang pasti, hampir pasti kalau ada yang meninggal itu selain doa, permintaan maaf, ya, kepada hadirin, kemudian biasanya penyampaian tentang kewajiban. Mudah-mudahan seremonial itu bukan sekedar seremonial pada saat kematian, ya, tapi benar-benar bahwa ahli waris yang ada bertanggung jawab atas hutang piutang, bahkan sampai bahasanya begitu, ya, sampai hutang piutang bertanggung jawab atas hutang piutang yang dimiliki atau yang terkait dengan almarhum atau almarhumah atau mayit, ya, atau mayit. Ini juga satu hal yang baik. Kenapa? Karena memang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu nanti di akhirat mu'allaqah, dia tergantung untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tergantung untuk mendapatkan kebaikan, artinya tertunda kebaikannya, bidainihi kata Rasulullah, karena hutang piutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang piutang itu ditunaikan. Ditunaikannya bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, ya. Kalau di dunia hutang piutang itu belum selesai, maka akan ditunaikan oleh Allah, ya, sebagaimana firman Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruh urusan kita dengan Allah ataupun urusan kita dengan sesama manusia, Allah sampaikan kepada kita akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat, termasuk hutang piutang, ya. Maka supaya tidak menjadi beban di akhirat, hutang piutang baik berupa harta ataupun janji ataupun persengketaan, na'udzubillah, ya, jangan sampai terjadi permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Jika belum tertunaikan, jika belum terselesaikan, maka semoga bisa diselesaikan oleh para ahli warisnya. Semoga Allah melalui islah yang dilakukan oleh para ahli waris ini, kemudian Allah menurunkan ampunannya kepada seluruh yang terkait, ya. Kenapa? Karena urusan sesama Adam ini, hak Adami ini akan ditunaikan oleh Allah. Kata Rasulullah, ya, selesaikan dulu di antara sesama manusia kalau urusannya adalah sesama manusia. Berbeda dengan dosa-dosa yang terkait langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa fardiyah, ya, dosa-dosa yang sifatnya pribadi kita di hadapan Allah, maka tentu, ya, hak Allah tidak melibatkan manusia yang lain dalam peradilannya, begitu. Tapi kalau misalkan terkait manusia, Rasul sampaikan itu akan diselesaikan nanti di akhirat kalau tidak selesai di dunia, ya. Nauzubillah. Di antara ciri orang yang muflis kan demikian, ya.
Ciri orang yang muflis itu demikian. Banyak amal ibadahnya, banyak amal solihnya, tetapi ternyata di balik amal soleh yang pernah dilakukan dia juga banyak hutang-hutangnya, ya. Hutang ucapan lisannya yang kasar, ucapannya yang menyakitkan orang lain, ucapannya yang menyinggung, ya. Menyinggungnya teh bukan sekali, bukan karena kesalahan, tapi mungkin disengaja menyinggung begitu, ya. Begitu ringan lisannya untuk berkata-kata yang tidak baik, sehingga dia muflis di akhirat, dia keteteran, ya. Bukan surplus, dia minus, defisit. Ternyata amal yang dikumpulkannya tidak cukup untuk kemudian dibayarkan oleh Allah terhadap kesalahan-kesalahannya. Nauzubillah, ya. Kemudian poin ketiga dalam ayat 12 ini, jadi yang pertama hak suami, yang kedua hak atau bagian istri, yang ketiga wa in kana rajulun yurasu kalalah, jika ada seorang yang meninggal, seorang laki-laki, di sini disebutkannya rajulun, ya, yurasu kalalatan, dia mewarisi dalam kondisi kalalah, ya, kalalah. Jadi rajulun awim ra'atun, ataupun perempuan, dia mewarisi, artinya mewariskan sesuatu, tetapi dia kalalah, dia meninggal baik laki-laki ataupun perempuan, tapi dia kalalah. Kalalah itu kata Abu Bakar adalah man la waladalahu wala walidalahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan tentang mana kalalah itu, orang yang tidak memiliki keturunan dan orang tuanya telah wafat, ya. Seseorang meninggal, pas meninggalnya itu dia tidak punya orang tua, sudah meninggal duluan orang tuanya, pun tidak memiliki keturunan. Itu namanya kalalah, ya, itu namanya kalalah. Walahu akhun au ukhtun, kemudian dia memiliki saudara laki-laki dan atau saudara perempuan. Falikulli wahidin minhuma sudus, maka bagi salah satu di antara saudara itu, baik laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan 1/6 bagian. Nah, terkait saudara laki-laki atau saudara perempuan pada ayat 12 surah An-Nisa ini dijelaskan oleh Qatadah, fahaula'il ikhwah minal ummi. Pada ayat 12, ingat, ayat 12 ini menerangkan tentang saudara seibu. Kalau bicara saudara seibu itu berarti beda bapak. Beda bapak, ya, saudara seibu. Artinya ibunya ini dipastikan menikah lebih dari 1 kali. Kalau ada namanya istilah saudara seibu, ya. Jadi 2 ayah 1 ibu. Nah, 2 laki-laki ini menikahi perempuan ini, terlahir dari suami A 1 anak misalkan, kemudian dari suami B 1 anak, misalkan 1 keturunan. Nah, maka anak si A, anak si B ini namanya saudara seibu karena ibunya 1, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, yang ada di antara ahli waris yang ada, ya, selain anak dan orang tua adalah ada saudara seibu, baik saudaranya itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Maka berdasarkan ayat 12 ini, masing-masing 1 orang, ya, mohon maaf, 1 orang saudara itu baik laki-laki ataupun perempuan, dia mendapatkan 1/6. Maksudnya begini, jika saudara seibunya itu hanya 1 orang, baik laki-laki ataupun perempuan, maka haknya 1/6. Begitu. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah